bagus, tidak lihat saya dari belakang. Ibu, Bapak, saudara-saudara sekalian, bersyukur kepada Tuhan untuk kedua kalinya saya sempat datang bersama-sama dengan kalian untuk beribadah kepada Tuhan. Dan petang ini kita akan bersama-sama menyelidiki firman Tuhan dengan tema yaitu memulihkan kemuliaan Allah. Dan tema ini berkaitan dengan suatu misi, yaitu misi yang dibebankan kepada orang Israel untuk membangun rumah Allah. Saudara sekalian, kalau ada sesuatu hal yang tidak seharusnya terjadi, ternyata hal itu terjadi. Dalam bahasa Inggris ada satu kata yang mengungkapkan hal ini, yaitu ridiculous. Kita mengatakan, oh my God, it is ridiculous. Nah, contohnya, beberapa hari yang lalu, ini ada seorang yang mengendarai mobil dan mobilnya itu mogok di tengah jalan. Lalu dia telepon kepada tow truck untuk menarik mobilnya. Tapi siapa tahu setelah tow truck ini datang dan menarik mobilnya sampai di persimpangan jalan, tow trucknya ini juga mogok. Lalu supirnya turun telepon tow truck yang lain untuk membantu dia. Saya katakan, kalau dia tidak bisa membantu dirinya sendiri, bagaimana bisa membantu orang lain? Kalau dia sendiri mogok, bagaimana membantu mobil lain yang mogok? Ini adalah contoh dari hal ridiculous. Tidak harusnya terjadi, tapi terjadi. Yang kedua, waktu tahun pertama saya datang ke Amerika, saya tinggal di daerah Los Angeles. Lalu pada tanggal 1 Januari, saya mengunjungi Pasadena untuk nonton Rose Parade. Siapa yang pernah nonton Rose Parade ini? Wah, sangat indah sekali. Di mana truk-truk itu dihiasi dengan bunga mawar begitu ya. Lalu ada suatu hal yang ridiculous terjadi dengan truk ini. Truk ini, saudara sekalian, sampai di tengah-tengah persimpangan, truk ini mogok sebab bensinnya habis. Yang ridiculous yaitu truk ini represent Mobil Oil Company, yaitu perusahaan minyak mobil, di mana company ini mempunyai jatah million of barrel of gasoline, tapi di mana truknya itu mogok di tengah jalan karena kekurangan gasoline. Saudara sekalian, ridiculous. Dan saya ambil dengan apa yang terjadi di dalam pembahasan Alkitab tadi. Ada dua hal yang ridiculous terjadi. Yang pertama, di mana kaum Allah, kaum pilihan Allah yang dicintai oleh Allah dengan perjanjian dengan nenek moyang mereka Abraham, tapi telah ditawan, dibuang di tanah asing di negara Babel. Ini hal yang ridiculous sekali. Yang kedua, di mana rumah Tuhan, di mana orang Israel, umat Allah beribadah bertahun-tahun, tetapi tatkala zamannya Nebukadnezar, rumah Tuhan ini, bait Allah ini telah dihancurkan dan dibakar habis-habisan. Ini hal yang ridiculous. Mengapa hal yang ini terjadi? Sebab umat Allah tidak lagi setia kepada Tuhan. Mereka ingkar di dalam hal mereka berjanji dengan Tuhan. Dan mereka tidak baik-baik dengan ketulusan hati untuk beribadah di dalam rumah Tuhan. Oleh karena itu hal ini terjadi. Sehingga dalam sejarah orang Israel telah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu masa sebelum pembuangan, pre-exile. Yang kedua masa pembuangan.
Yang ketiga, masa sesudah pembuangan itu post exile. Saudara sekalian, dan kita mengetahui bahwa Tuhan itu Maha Kasih. Ya, mereka itu berbuat dosa, murtad, mengingkari perjanjian dengan Tuhan, lalu mereka dibuang di tanah kafir. Tapi kasih setia Tuhan itu tidak pernah meninggalkan mereka. Lalu hal ridiculous yang ketiga, yang selanjutnya, tapi ini ridiculous yang baik, di mana melalui Nabi Yeremia telah bernubuat. Sebelum mereka dibuang di Babel, Yeremia mengatakan, maka seluruh negeri ini akan menjadi keruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel. 70 tahun lamanya. Jadi Tuhan menghajar anaknya, tapi mempunyai satu limitasi, mempunyai satu batas. Tidak selama-lamanya mereka binasa, tidak selama-lamanya mereka menjadi budak, menjadi hamba. Hanya 70 tahun. Saudara sekalian, hal ini diucapkan, dinubuatkan oleh Nabi Yeremia yang sedang menderita. Saudara sekalian, dan kemudian setelah 70 tahun mereka dikembalikan di tanah air mereka untuk membangun kota Yerusalem dan membangun bait Allah. Dan pada waktu itu ada seorang pemimpin, yaitu bupati orang Yahudi yang bernama Zerubabel. Zerubabel sanggup merekrut 49.897 orang Yahudi untuk kembali ke tanah air. Saudara sekalian, mungkin saudara mengatakan amin. Tapi hal itu tidak mudah. Mereka selama 70 tahun mereka tinggal di Babylon. Dulunya mereka di Palestina, ya, keluarga mereka itu kalau tidak petani yaitu nelayan atau tukang kayu. Begitu aja. Tapi setelah mereka datang ke Babylon, suatu negara yang besar, mereka mulai berdagang. Mereka mulai terjun di dalam politik, sehingga kedudukan orang Yahudi walaupun sebagai tawanan, tapi mereka subur. Mereka menjadi orang kaya, mereka mempunyai kedudukan yang baik di dalam masyarakat. Tapi sekarang Zerubabel mengatakan, mari kita pulang. Pulang ke mana? Pulang ke Palestina. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Di sana ketandusan, di sana semua bangunan sudah tidak ada lagi. Mereka Zerubabel mengatakan, mari kita bangun rumah Tuhan. Ini hal yang sukar. Tapi ternyata ada lebih dari 49.000 orang yang mau mengorbankan diri. Mungkin adanya di bengkel, ada dari CEO, semua ditinggalkan. Berduin-duin pulang ke kampung halaman. Dan khususnya bagi orang Lewi, saudara sekalian, mereka tidak, setelah mereka sampai di tanah air, mereka tidak dapat lagi berdagang. Mereka harus masuk ke dalam bait Allah untuk melayani saja. Saudara sekalian, memang pada waktu itu mereka dengan gairah. Kalau hari ini saudara sudah di sini, anak-anak besar di sini sudah dididik di Amerika, lalu ada anjuran, mari kita semua pulang ke Indonesia untuk membangun Jakarta, untuk membangun Surabaya. Siapa yang mengatakan, oh kita tinggalkan pekerjaan kita, anak-anak kita semua dibawa pulang ke Indonesia? Mungkin nggak banyak orang Indonesia yang mau berbuat demikian, tapi orang Yahudi mereka mau. Saudara sekalian, mereka ada suatu pengorbanan. Lalu pertanyaan saya, mengapa Zerubabel pada waktu itu tahu dengan jelas ini pimpinan Tuhan? Ini adalah hari yang Tuhan tetapkan untuk mereka pulang. Ridiculous selanjutnya, ini melalui seorang raja kafir yang bernama Kores, raja Persia. Hal ini diucapkan oleh siapa? Oleh Yesaya. Yesaya adalah ratusan tahun sebelum mereka ditawan. Bahkan sebelum Kores ini lahir. Tapi Yesaya telah diilhami oleh Roh Tuhan. Dia memberikan suatu nubuat mengatakan
Tuhan mengatakan, akulah yang berkata tentang Kores. Padahal Kores belum dilahirkan. Dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapi dengan mengatakan tentang Yerusalem. Baiklah Yerusalem dibangun. Tentang bait suci. Baiklah bait suci diletakkan dasarnya. Ini hal yang ridiculous, saudara sekalian. Ratusan tahun yang lalu telah dinubuatkan nanti setelah pembuangan 70 tahun Kores ini, raja orang kafir, akan memberi titah bahwa orang Yahudi diperbolehkan pulang ke negaranya masing-masing, ke negaranya untuk membangun bait Allah di sana. Saudara sekalian, di sini kita mengetahui kesetiaan Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan itu maha kuasa. Dia dapat memakai siapa saja, bahkan negara kafir, bangsa kafir pun dapat dipakai oleh Tuhan. Saudara sekalian, dan oleh karena itu dalam bahasa Inggris, sejarah history dapat kita pecahkan menjadi his story, adalah ceritanya Tuhan, ya. Jadi sesuatu peristiwa yang besar yang terjadi dalam dunia ini, saya yakin Tuhan izinkan. Ya, 911 telah merubah seluruh keadaan di Amerika. Saya yakin Tuhan izinkan. Kalau Tuhan tidak diizinkan, tidak ada sesuatu hal yang terjadi. Okay. Dan di sini Zerubabel dia mengetahui Tuhan memberikan dia suatu misi. Misi ini yang pertama, ya, sebelum kota Yerusalem dibangun, diperbaiki, mereka memperbaiki rumah Tuhan terlebih dahulu. Sebelum mereka mempunyai rumah sendiri, mereka masih tinggal di tenda, tapi mereka mau membangun rumah Tuhan. Ini misi yang luar biasa, saudara sekalian. Maka selanjutnya ini ayat yang ke-8 dari pasal pertama kitab Hagai mengatakan, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Inilah firman Tuhan. Jadi tatkala mereka mau menjalankan misi membangun rumah Tuhan ini, Tuhan mengatakan, ini berkenan kepadaku dan aku akan menyatakan kemuliaan. Jadi selama 70 tahun Bani Israel kehilangan kemuliaan Allah. Di mana kemuliaan Allah? Tidak ada. Tapi dengan membangun rumah Allah ini, memulihkan kemuliaan Allah lagi. Saudara sekalian, kalau kita membaca kitab Esra juga, kita cocokkan dengan kitab Hagai, kita mengetahui tatkala landasan dari atau fondasi dari bait Allah ini dibangun, mereka senangnya luar biasa, mereka exciting, mereka bersorak-sorak. Tetapi proses pembangunan itu tidak begitu lancar, sebab di sekeliling mereka itu banyak musuh-musuh mereka yang menghalangi pembangunan bait suci, yang mengancam mereka dengan banyak satu ancaman-ancaman. Ini orang Israel tawar hati, tawar hati. Mereka tidak lagi berdaya untuk meneruskan pembangunan rumah Tuhan. Lalu ditinggalkan. Sekali ditinggalkan, 14 tahun tidak digarap rumah Tuhan. Saudara sekalian, mereka pada waktu itu masih tinggal di tenda, di kemah-kemah. Tapi karena mereka meninggalkan pembangunan rumah Tuhan, apa yang mereka konsentrasikan itu yaitu menjadi kaya, mencari uang. Lalu mereka membangun rumah yang indah-indah begitu. Tapi rumah Tuhan mereka lupakan. Oleh karena itu, saudara sekalian, Tuhan telah membangkitkan 3 nabi pada zaman post exile itu, Nabi Hagai, Nabi Sakaria, dan Nabi Malaki, untuk menasihati mereka, untuk menegur mereka. Dan ini ayat selanjutnya mengatakan, ya ini. Tetapi sekarang sebelumnya ini.
Oke. Ya sampai sini dulu dah, sampai sini dah. Saudara sekalian, di mana mereka itu telah melupakan mengapa Tuhan mau mereka kembali ke kampung halaman. Mengapa Tuhan telah menggerakkan hati Raja Kores untuk bertitah supaya orang Israel kembali ke Yerusalem untuk membangun rumah Tuhan. Mereka lupa sama sekali. Tetapi Tuhan itu setia adanya. Tuhan telah memakai hambanya untuk mendorong mereka supaya mereka itu melanjutkan proyek pembangunan rumah Tuhan. Lalu saudara sekalian, di sini kita mengetahui bahwa tatkala kita ingin melayani Tuhan, bukan semuanya itu lancar. Ya, mungkin ada tantangan, mungkin ada gangguan, mungkin bahkan ada ejekan atau ancaman. Oleh karena itu, sebagai pelayan Tuhan, kita harus ulet, kita harus tahan banding. Kita jangan tawar hati. Kalau kita terjun dalam pelayanan, mula-mula mungkin saudara mengatakan, wah melayani Tuhan itu enak sekali. Tapi begitu sungguh-sungguh kita terjun, saudara akan menemukan bahwa banyak tantangan. Saya ingat tatkala saya masih di Fresno, Central California, saya involved banyak dengan campus ministry. Lalu di State University sana kita didikan satu Bible study. Banyak murid-murid yang datang untuk ikut Bible study ini, bahkan mereka percaya pada Tuhan Yesus. Lalu ada seorang murid yang sangat aktif sekali terjun dalam pelayanan kampus ini. Tapi pada suatu hari dia datang ke kantor saya mengatakan, pendeta, saya tidak lagi melakukan. Saya heran sekali, mengapa demikian? Bukankah kamu baru bergairah? Dia mengatakan, melayani Tuhan itu tidak mudah. Dia tidak lagi melayani. Saya anjurkan, saya nasihati bermacam-macam cara, dia masih tetap mengatakan, saya tinggalkan, saya tidak lagi mau melayani. Lalu dia mau pulang, lalu saya gurau dengan dia, lihat, pendeta seperti saya, pendeta demikian baiknya masih dikatain orang, apalagi kamu. Sebetulnya saya gurau, tetapi aneh, gurau ini telah menyentuh hatinya. Dia berpikir, kalau seorang pendeta pun menjumpai kesukaran, apalagi saya. Lalu dia mulai, oke, pendeta, saya akan coba melakukan lagi. Sampai sekarang dia tetap setia kepada Tuhan. Saudara sekalian, bertahun-tahun saya melayani banyak new immigrant. Begitu mereka sampai di Amerika tidak mempunyai apa-apa, bahkan adanya statusnya pun tidak ada. Mereka harus bekerja di restoran, bekerja keras di mana-mana. Tapi mereka itu setia kepada Tuhan. Setiap minggu pasti datang berbakti pada Tuhan. Setahun demi tahun, kemudian hidup mereka tenteram. Statusnya sudah ada. Pekerjaannya makin lama makin baik. Dulu di restoran, di pabrik, sekarang di kantor. Tatkala mereka hidupnya nyaman, mereka mulai lupa Tuhan. Hal ini banyak terjadi. Saya yakin kalau Hagai datang di antara kita, Hagai akan berteriak supaya berpaling kepada Tuhan, setia. Dan yang penting dalam kehidupan orang Kristen yaitu apa yang kita prioritaskan. Ini penting saudara sekalian. Memang banyak orang demi mencari nafkah, dia harus bekerja, bahkan hari Minggu pun bekerja. Tapi karena yang diprioritaskan itu hanya mencari uang, sehingga dia itu telah melalaikan berbakti pada Tuhan. That's not worth it. Dan Tuhan pun berjanji dalam Alkitab mengatakan, carilah kebenaran, kerajaan dan kebenaran Tuhan, maka semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Memang kita perlu sandang pangan, kita perlu pekerjaan, kita perlu
sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan jasmani kita. Tapi kalau kita prioritaskan Tuhan, janji Tuhan di sini mengatakan, ya, carilah kebenaran dan kerajaan Tuhan, maka maka semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Nah, itu penting sekali. Sekalian, sering kita menaruh Tuhan itu pada hal yang sekunder. Apa yang tentang saya, keluarga saya, itu yang primer. Tapi Tuhan itu sekunder, sehingga kita telah kehilangan banyak berkat. Nah, contohnya, ada seorang anak kecil yang dia mau ke sekolah minggu, diberi uang $10. Ibu mengatakan, $5 untuk kamu, $5 untuk Tuhan, nanti dipersembahkan. Nah, sampai di gereja dia main-main, kemudian kebaktian mulai, dia mengetahui bahwa uangnya hilang satu, ya, $10 tinggal $5. Lalu dengan spontan dia mengatakan, uang Tuhan hilang. Saudara mengetahui, dia tidak mengatakan uang saya hilang, uang Tuhan hilang. Ini menggambarkan kehidupan orang Kristen, ya. Kita memprioritaskan diri kita sendiri. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kita itu yang primer. Tapi tentang gereja, tentang pekerjaan Tuhan itu sekunder. Raja Daud tidak, ya. Di dalam Mazmur 132 dia mengatakan dia tidak akan tidur, dia tidak akan berbaring, dia tidak akan menutup mata kecuali rumah Tuhan itu dibangun. Ini suatu hasrat yang besar tentang rumah Tuhan. Saudara sekalian, bagaimanakah sikap kita terhadap rumah Tuhan ini? Bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan? Kalau kita meneliti kitab Hagai ini, dari pasal yang pertama, ayat pertama sampai pasal kedua, ayat yang terakhir, itu berselang tidak lebih dari 4 bulan. Hanya 3 bulan 24 hari. Ya. Saya hitung dari Agustus 29 sampai Desember 18 tahun 520 BC. Ya. Dan seluruh kitab ini hanya terdapat 38 ayat. Tetapi di antara 38 ayat ini ada 13 ayat yang mengatakan bahwa datanglah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Jadi semuanya itu berkaitan dengan firman Tuhan. Membuktikan Nabi Hagai ini sangat memfokuskan pelayanannya ini atas firman Tuhan. Yang menjunjung tinggi firman Tuhan. Hari ini saudara sekalian, yang dapat membantu kita, yang mendukung kita ini bukan perkataan manusia, bukan berita-berita dunia, tapi justru firman Tuhan. Oleh karena itulah kita datang sebagai orang Kristen, kita mendengarkan firman Tuhan atau menimah firman Tuhan 1 minggu sekali tidak cukup. Kita harus setiap hari kita membaca firman Tuhan, kita menggali firman Tuhan. Saya baru menerbitkan sebuah buku yang judulnya Divine Appointment with God. Cuma saya bukan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Chinese. Di sana saya tekankan bahwa kita bisa datang di hadapan Tuhan karena Injil Yesus Kristus. Tidak ada jalan yang lain. Tapi kita bisa tetap tinggal di hadapan Tuhan sebab kita mempunyai saat teduh. Banyak orang Kristen hari Minggu muncul di gereja, tapi pada hari-hari lain tidak ada saat teduh, tidak ada pembacaan firman Tuhan, dan dia akan dihanyutkan oleh arus dunia ini. Lalu kalau kita lihat ayat yang kelima di sini, karena firman Tuhan, tetapi sekarang kuatkanlah hatimu hai Zerubabel, demikian firman Tuhan. Lalu kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri, demikian firman Tuhan. Kalau di sini kita melihat
Ya, firman Tuhan yang menguatkan mereka. Mengapa mereka perlu dikuatkan? Sebab untuk memulai suatu misi yang baru tidak mudah. Apalagi misi yang sudah dilalaikan 14 tahun. Kita akan pick up lagi, kita akan melakukan lagi. Sukar. Mereka membutuhkan firman Tuhan. Sering kita mempunyai hati, tapi tenaga kita kurang. Oleh karena itu, di dalam Mazmur mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah usaha orang yang membangun, dan sia-sialah usaha mengawal, kalau Tuhan tidak mengawal. Di sini kita mengetahui untuk melaksanakan misi Tuhan, pekerjaan Tuhan itu tidak mudah, tapi kita bersandar pada Tuhan itu hal berbeda. Selanjutnya ayatnya mengatakan, sesuai dengan janji yang kuikat dengan kamu. Janji di sini bukan hanya promise, bukan hanya suatu kontrak. Janji di sini ada suatu testament, satu covenant yang dibuat oleh Allah tatkala orang Israel keluar dari Mesir. Lalu sampai dikatakan, dan rohmu tetap tinggal di tengah-tengah kamu. Janganlah takut. Ya. Memang melayani Tuhan itu banyak tantangan, tapi di sini janji Tuhan yaitu jangan takut, karena ada suatu janji Tuhan dan juga Roh Tuhan itu menyertai kita. Saudara sekalian, saya pernah 2 kali mengunjungi Eropa. Kalau saudara ada kesempatan ke Eropa, yang saudara lihat itu kebanyakan gereja. Ya. Di sana ada gereja-gereja yang sangat megah, sangat indah, sangat kuno sekali. Dibangun 600 tahun yang lalu, 700 tahun yang lalu, 800 yang lalu. Dan gereja-gereja itu menjadi pusat para wisata. Saudara ingat, bukan pusat peribadahan. Kalau hari Minggu yang beribadah itu tidak banyak. Tapi kalau pada hari-hari biasa, yang datang itu banyak ingin melihat gereja. Para wisata dari banyak agent travel agent itu membawa orang-orang ke sana untuk menonton. Ini gereja yang kuno sekali. Bahkan di Amsterdam saya lihat ada gereja yang dirubah menjadi nightclub, gereja dirubah menjadi bar. Hati saya sedih sekali, saudara sekalian. Tapi bersyukur kepada Tuhan, di Amerika tidak demikian. Sebaliknya, banyak pabrik dibeli oleh gereja, dibangun menjadi gedung gereja. Ada sekolahan yang ditutup lalu dibeli oleh gereja. Kita harus bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan kalau bekerja, kita jangan takut, sebab janji Tuhan Dia akan menyertai. Sayang di sini gerejanya indah, ya, tapi banyak bangku masih kosong begitu, ya. Kalau saudara lihat, kembali ke Indonesia aja dah. Di gang-gang kecil itu kan ada pos-pos PI itu, ya. Di rumahnya orang itu, kalau saudara hitung, rumah kecil yang datang itu lebih dari 100. Beberapa tahun yang lalu saya mengajar di Korea Selatan, di Suwon sana ada Presbyterian Church. Saya mau berbakti ke sana hari Minggu. Orang mengatakan itu gereja kecil, nggak besar. Tapi sampai di sana saya lihat anggotanya itu 30.000. 30.000 dikatakan gereja kecil. Lalu gereja besar itu berapa, saudara sekalian? Saudara lihat di China, banyak gereja yang underground, house churches itu, ya. Rumah kecil itu semua tetel-tetelan begitu, ya, sampai nggak ada space untuk goyang. Sebab mereka itu haus akan firman Tuhan. Sebaliknya, saudara sekalian, sayang, kita ada kebebasan untuk melayani Tuhan.